Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembahasan kita pada hari ini yaitu mengenai Umar bin Abdul Aziz. Adapun poin-poin yang akan kita bahas pada kisah Umar bin Abdul Aziz ini ialah yang pertama, kisah biografi Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Yang ketiga, nilai-nilai positif yang dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Dan yang keempat, perilaku sikap hidup sederhana dan wibawa sebagai implementasi dari pemahaman mengenai Umar bin Abdul Aziz. Mari kita lanjut ke poin-poin yang akan kita bahas satu persatu. Nah, sebelum itu kita terlebih dahulu sesuai dengan judul yang akan kita pelajari, yaitu mengenai gaya kepemimpinan dari Umar bin Abdul Aziz. Nah, apa sih gaya kepemimpinan ini? Nah, perlu kita ketahui bahwasanya gaya kepemimpinan ini adalah bagaimana cara seseorang pemimpin dalam mengelola timnya untuk mencapai tujuan organisasi yang mencakup perilaku, nilai, dan metode yang digunakan untuk menggerakkan anggota timnya menuju pencapaian yang diinginkan. Nah, di sini kita dapat mengaitkan dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu bagaimana seorang pemimpin Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam mengelola timnya untuk mencapai suatu tujuan yang mana di sini akan mencakup perilaku, nilai, serta metode yang digunakan untuk menggerakkan anggota timnya menuju yang diinginkan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu kisah biografi Umar bin Abdul Aziz. Nah, yang pertama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini memiliki nama lengkap ialah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abi al-Ash bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdul Manaf, yang mana gelarnya ini ialah Al-Imam Al-Hafiz Al-Allamah. Nah, Umar ini lahir di Madinah pada tahun 61 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 101 Hijriah. Nah, dia juga menjabat sebagai seorang gubernur Mesir yang kurang lebih selama 20 tahun. Kemudian ayahnya ini bernama Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam. Dia juga termasuk salah satu gubernur Bani Umayyah yang pemberani dan terkenal dermawan. Kemudian ibunya juga bernama Jamilah bin Sabit bin Abi Al-Aqlah Al-Ansyariyah. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada gaya kepemimpinan dari Umar bin Abdul Aziz. Nah, bagaimana sih gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini? Nah, Umar bin Abdul Aziz ini tentunya memiliki akhlak yang baik dan wajah yang tampan yang memiliki akal yang sempurna. Nah, kepribadian yang baik, pandai berpolitik, selalu berusaha untuk terus bersikap adil, berpengetahuan luas, memahami ilmu psikologi, cerdas, ahli tobat, tunduk kepada Allah, tidak gila jabatan, selalu mengungkapkan kebenaran. Dia dicatat sebagai salah satu khulafah ar-rasyidin, kemudian juga salah satu ulama yang mengamalkan ilmunya, dan dia juga adalah seorang yang sangat fasih dan lancar dalam berbicara. Sungguh sangat luar biasa seorang Umar bin Abdul Aziz ini. Kemudian gaya kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini seperti apa? Yaitu ia dikenal sebagai salah satu dari yang paling dihormati dalam sejarah Islam. Kemudian juga merupakan salah satu dari sedikit khalifah yang memegang teguh prinsip-prinsip keadilan. Wow, begitu sempurnanya Umar bin Abdul Aziz ini, dan juga dia merupakan kebenaran serta selalu bertindak sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada nilai-nilai positif Umar bin Abdul Aziz. Nah, bagaimana sih nilai-nilai positif Umar bin Abdul Aziz ini? Nah, yang pertama yaitu
sifat yang memiliki nilai rendah hati. Nah, rendah hati seperti apa? Nah, sifat terpuji yang telah diterapkan dalam semua aspek kehidupan dan juga interaksi dengan semua orang. Contohnya seperti apa? Yaitu contohnya dari kerendahan hati Umar bin Abdul Aziz adalah jawabnya terhadap seorang yang memanggilnya. Contohnya seperti apa? Nah, ada seseorang yang memanggilnya seperti ini, "Wahai Khalifah Allah di bumi." Umar menjawab, "Jangan panggil begitu. Sesungguhnya ketika aku dilahirkan, keluargaku telah memilihkan sebuah nama untukku. Mereka memberi nama kepadaku Umar. Jika kamu memanggilku Umar, maka aku akan menjawab," kata Umar. Kemudian Umar tidak banyak berbicara, meskipun ia seorang yang berilmu tinggi, yang fasih dan pandai berbicara, karena dia takut akan muncul rasa sombong dengan apa yang dimilikinya, dan juga dia takut orang-orang berprasangka demikian kepadanya. Dan dia berkata, "Sesungguhnya yang menghalangiku dari banyak berbicara ini ia adalah takut akan menyombongkan diri." Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran untuk kehidupan sehari, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seandainya kita diberikan jabatan, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh merasa tinggi hati, kita akan tetap merasa rendah hati, dan kita tidak mau dijelaskan seperti contohnya seorang ketua kelas. Kita jangan merasa tinggi dari teman-teman yang lainnya, kita harus tetap rendah hati terhadap teman-teman yang lainnya karena itu hanyalah jabatan, begitu. Kemudian yang kedua yaitu zuhud. Nah, zuhud ini apa? Yaitu zuhud ini adalah segala sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh Umar. Kenapa? Karena itu tidak bermanfaat untuk akhirat, kata Umar. Dia tidak merasa senang dengan apa yang ada dan tidak bersedih juga akan sesuatu yang telah hilang dari perkara-perkara dunia ini, begitu. Nah, contohnya apa untuk Umar? Yaitu biaya hidup Umar bin Abdul Aziz dan keluarganya dalam satu hari itu hanya 2 dirham. Nah, itu tidak memakai pakaian. Ya, Umar juga tidak memakai pakaian yang kecuali yang pakaian yang berbahan kasar ya. Dia selalu berpenampilan yang biasa saja, yang sederhana, yang tidak berlebihan. Nah, di sini juga kita dapat mengambil pelajaran atau kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita bahwa kita harus tetap sikap zuhud, karena kita harus yakin, percaya bahwa ketika kita seorang pejabat, ketika kita punya jabatan, itu hanyalah sementara dan itu sangat-sangat berat tanggung jawabnya. Jadi untuk apa kita menyombongkan hal tersebut, ya? Kemudian yang ketiga yaitu wara, ya. Wara itu apa? Sifat yang mana sifat wara ini dicontohkan dalam oleh Umar bin Abdul Aziz, bahwa Umar ini tidak pernah menerima hadiah. Ya, dia tidak pernah menerima hadiah sama sekali dari para pejabatnya maupun dari ahlul ad-dimmah, karena dia takut hal itu termasuk kepada suap. Nah, Umar juga enggan untuk menggunakan harta kaum muslimin. Dia hanya menyalakan lampu di rumahnya itu untuk keperluan kaum muslimin saja. Dia apabila telah selesai dari keperluan itu, dia tidak akan menggunakan atau menyalakan lampu itu. Begitu waraknya Umar bin Abdul Aziz. Nah, kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita bahwa jangan sekali-kali kita mentang-mentang kita pejabat, terus kita semena-mena terhadap semua fasilitas yang telah diberikan kepada kita, karena itu hanyalah titipan dan itu bukan milik kita, begitu ya. Selanjutnya yaitu penyayang. Penyayang ini sifat Umar bin Abdul Aziz yang mana yang diriwayatkan oleh Abdul Malik. Dia berkata, suatu hari Umar bin Abdul Aziz ini hendak tidur siang, terus tiba-tiba seorang laki-laki membawa golongan kertas datang. Terus orang-orang mengira orang itu hendak menemui Umar bin Abdul Aziz karena dia takut tidak akan sempat menyampaikan keperluannya. Maka dia melemparkanlah gulungan kertas ini. Kemudian Umar pun menoleh dan
uh, golongan kertas ini itu mengenai wajahnya dari Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Abdul Malik berkata, "Aku melihat darah mengalir dari wajahmu." Namun Umar pun tidak beranjak dari tempatnya sampai ia selesai membaca gulungan kertas yang dilemparkan ke wajahnya itu tadi. Dia lalu memerintahkan pengawalnya untuk memenuhi keperluan laki-laki itu dan membiarkan laki-laki itu pergi. Begitu penyayangnya Rasul, ya. Mohon maaf, begitu penyayangnya Umar bin Abdul Aziz ini. Kemudian pemaaf. Nah, pemaaf ini bagaimana contoh dari sifat pemaafnya Umar? Yaitu ada seorang laki-laki yang mencela Umar, ya, namun Umar ini tidak membalasnya. Kemudian seorang bertanya kepadanya, "Apa yang menghalangimu untuk membalas celaannya?" Umar menjawab, "Seorang yang bertakwa itu dikekang." Nah, dalam riwayat lain itu disebutkan bahwa ada seorang anak laki itu datang kepada Umar bin Abdul Aziz sambil menangis. Umar bertanya kepadanya, "Kenapa kamu menangis, anak?" Kemudian anak itu menjawab, "Budak yang bernama Fulan itu telah memukulku." Maka budak itu dibawa ke hadapan Umar. Lalu Umar bertanya, "Apa benar kamu telah memukulnya?" Kemudian budak itu menjawab, "Benar." Umar berkata, "Pergilah, seandainya aku boleh menghukum seorang dari kejujurannya, niscaya aku akan menghukummu. Pergilah." Kemudian Umar tidak memarahinya. Begitu pemaafnya Umar setelah melihat kejujuran dari seorang Fulan ini, seorang yang telah memukuli anak yang telah menangis ini. Nah, jadi kita bisa mengaplikasikannya bahwa kita juga harus memaafkan terhadap orang yang telah menyakiti kita. Ya, selanjutnya yaitu sabar. Nah, sabar ini bagaimana sifat Umar yang sabar ini? Nah, Umar ini pernah berkata, "Demi Allah, tidak aku duduk di tempatku ini kecuali karena aku takut tempatku ini akan diduduki oleh orang yang bukan ahlinya. Kemudian kalaulah aku memenuhi keinginanku, tentu aku akan menyerahkan tempat ini kepada orang yang berhak. Tetapi sabar sampai Allah memutuskan perkara ini di sisinya atau dia mendatangkan kemenangan." Umar juga pernah berkata, "Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka kerusakan yang telah dia lakukan telah banyak daripada kebaikan. Barang siapa yang tidak menyelaraskannya antara perkataan dan perbuatan, maka akan banyak keselarasan. Ridho itu hanya sedikit, sedangkan pegangan yang paling utama bagi seorang muslim itu adalah kesabaran." Begitulah sabarnya Umar bin Abdul Aziz ini. Nah, bagaimana kita mengaplikasikannya? Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita diberikan jabatan seorang pemimpin, kita jangan merasa sombong, jangan merasa paling tinggi kodrat kita, merasa punya kedudukan. Kita harus tahu bahwa kita suatu saat nanti tidak selamanya seperti ini, tidak selamanya memiliki jabatan yang dipikul pada saat itu. Kemudian yang ketujuh yaitu adil. Adil bagaimana? Adil seperti apa yang dilakukan oleh seorang kepemimpinan Umar ini? Umar ini adalah orang yang paling adil dalam perkara menyelesaikan masalah-masalah pada saat kekhalifahannya. Bagaimana keadilannya? Bagaimana contohnya? Nah, ketika Umar ini diceritakan oleh Al-Hakam bin Umar Al-Ra'ini, dia berkata, "Aku menyaksikan Maslamah bin Abdul Malik berdebat dengan warga Dir Ishaq di hadapan Umar bin Abdul Aziz di Naurah. Maka Umar berkata kepada Maslamah, 'Jangan duduk di atas bantal, sementara lawanmu duduk di hadapanku, dan wakilkanlah orang yang kamu pilih dalam perkataanmu ini.' Umar menulis surat tentang menegaskan keadilan. Jika kamu bisa berada dalam keadilan, kebaikan yang bobotnya setara dengan keberadaan orang sebelum kamu dalam kezaliman, kekejian, dan pemusuhan, maka lakukanlah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nah, begitu adilnya Umar dalam menyelesaikan masalah perkara yang telah terjadi, ya.
Seperti itu. Kemudian yang kedelapan yaitu tegas. Bagaimana sifat Umar yang tegas ini dalam menangani masalah perkara yang dianggapnya paling penting bagi kemaslahatan umum dan kemaslahatan kaum muslimin. Nah, contohnya seperti apa? Nah, jadi Umar bin Abdul Aziz ini pernah dia berkata kepada Bani Marwan, yaitu serahkan apa yang kalian kuasai dan janganlah kalian memaksaku untuk melakukan apa yang aku benci, karena aku akan memaksa kalian kepada apa yang kalian benci. Ketika itu tidak ada seorang pun yang menjawab. Maka Umar berkata, jawablah. Salah seorang mereka berkata, demi Allah, kami tidak akan menyerahkan harta yang telah menjadi milik kami, meskipun kami harus jenuh membantuku, ya kan, jatuh berserakan gitu. Umar menjawab, demi Allah, jika kalian tidak membantuku atas permintaanku untuk mengembalikan kepada yang berhak, akan aku berniat membenamkan pipi-pipi kalian, tetapi aku takut akan menjadi fitnah. Nah, jika Allah memanjangkan umurku, niscaya aku akan mengembalikan setiap hak kepada yang berhak, kata Umar. Nah, ketegasan itu yang memberikan dampak positif yang sangat besar bagi kelancaran pelaksanaan yang dicontohkan oleh Umar ini. Ya, berupa keadilan, ketentraman, serta membangun pilar-pilar kekhalifahan yang bijaksana. Masya Allah sekali. Nah, bagaimana kita menerapkan sifat Umar yang tegas seperti ini? Nah, ketika kita saat berjabatan, kita harus memiliki sifat yang tegas ini seperti apa? Jika seandainya ada seorang teman kita yang bermasalah, yang satu masalah bertengkar berdua, ya, kemudian kita harus tegas mencari solusi dan membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Kita harus tegas terhadap keduanya. Jangan memihak ke salah satu dan jangan biasa saja menganggap itu biasa saja. Kita harus tegas dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Kemudian selanjutnya yaitu jujur. Nah, dalam sejarah Islam tercatat bahwa Umar bin Abdul Aziz ini dikenal sebagai khalifah yang sangat jujur. Yang mana contohnya seperti apa? Nah, jadi Umar ini selalu mengatakan segala sesuatu dengan benar. Dia tidak memutarbalikkan fakta. Dia selalu berkata jujur. Kemudian juga bersifat terbuka, bersifat transparan kepada rakyatnya, dan selalu menerima nasihat-nasihat terkait dengan kepemimpinan yang dijalankannya. Nah, begitulah kita seharusnya dalam menjalankan kepemimpinan, kita harus terbuka terhadap pendapat-pendapat dari orang-orang. Jangan merasa kita sudah pandai, kita tidak menerima kritikan orang, saran orang. Kita harus bersifat selalu menerima, jujur, amanah, ya. Kemudian bijaksana. Bagaimana bijaksananya Umar bin Abdul Aziz ini? Dikatakan dalam berceritalah bahwa dalam Abu Muhammad Abdullah itu bercerita bahwa Umar ini telah menjadikan Urwah bin Iyad itu sebagai gubernur kota Mekah, ya, sebagaimana dia itu ketika berkunjung ke sana untuk melihat kondisi saat berjalan-jalan di sekitar kota, tiba-tiba ada yang mengadu kepadanya tentang seorang gubernur. Laki-laki itu berkata, aku dizalimi wahai Amirul Mukminin, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Umar, jika kamu benar maka bicaralah. Kemudian laki-laki itu berkata bahwa gubernur telah maksanya menjual harta miliknya dengan dibeli 6.000 dirham, tetapi dia tidak mau menjualnya. Selain itu, apabila berusaha menggugat perkara itu, maka akan dijatuhkan status talak cerai dengan istri. Mendengar pengaduan itu, Umar langsung menjawab, pergilah ke istrimu, sudah aku kembalikan hak dan tidak ada dosa bagimu. Demikian ujian Umar ini akibat perbuatan gubernurnya. Yang tampilan bajunya agamis hanya dijadikan sebagai penutup oleh sang gubernur ini. Kemudian dia perbuatannya tercela. Kemudian dugaan dari Umar ini sebagai seorang yang salih ternyata salah. Terus ternyata dia adalah orang yang menzolimi rakyatnya. Sungguh ini hal yang sangat-sangat memuji Umar bin Abdul Aziz. Tetapi Umar bin Abdul Aziz sangat bijaksana terhadap
kepemimpinan yang telah dilakukannya di dalam masalah-masalah pada masa kekhalifahannya. Kemudian yang ke-11 itu berani. Bagaimana sifat berani Umar bin Abdul Aziz ini dalam mengganti para gubernur yang berkinerja buruk, yang mana dia tidak segan-segan melengsarkan para pejabat dari kursi jabatannya, yang mana diantaranya yaitu dilengsarkan yaitu Usamah bin Zaid, yang mana Usama ini dia karena banyak kebijakan yang diterapkan yang menyalahi aturan agama, meskipun dia yang banyak berzikir dan bertasbih, demikian keberanian Umar bin Abdul Aziz ini secepatnya mengganti wali yang menyeleweng tanpa harus menunda waktu, langsung dilengsarkan oleh Umar. Khawatir sikap gubernur itu akan menyesatkan rakyat. Nah, sesegera mungkinlah Umar ini mengambil tindakan dengan mencopotnya dari jabatannya seorang gubernur. Terus kemudian kemarahan Umar kepada dua gubernur tersebut tidak terbendung, kemudian mengakibatkan kerugian umat yang lebih besar jika tidak segera dilengsarkan. Nah, begitulah sikap beraninya Umar bin Abdul Aziz dalam mengambil keputusan. Nah, bagaimana pelaksanaan dalam kehidupan sehari-harinya? Pelaksanaannya yaitu sebagai seorang pejabat atau seorang yang diberikan amanah kepada kita harus berani dalam mengambil keputusan. Jika seandainya ada yang salah, ada yang menyesatkan nantinya, kita harus berani untuk melengsarkan atau menukar jabatan orang tersebut. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada perilaku sikap hidup sederhana dan wibawa sebagai implementasi dalam pemahaman mengenai Umar bin Abdul Aziz. Nah, bagaimana perilaku sikap hidup sederhana dan wibawa dari seorang Umar bin Abdul Aziz ini? Nah, Umar bin Abdul Aziz ini mulai memindahkan keluarganya dari fase kemewahan dan kenikmatan ke fase qanaah, yang mana qanaah itu adalah merasa cukup dengan apa yang ada dan zuhud terhadap dunia. Sebagai praktiknya dia menyerahkan perhiasan dan semua permata milik istrinya ini yang bernama Fatimah binti Abdul Malik ke Baitul Mal. Nah, yang mana ketika itu dia berkata kepada istrinya, "Wahai Fatimah binti Abdul Malik, silahkan pilih, kamu bersedia semua perhiasanmu diserahkan ke Baitul Mal atau kamu mengizinkanku untuk menceraikanmu, sebab aku tidak ingin kamu dan perhiasan itu berada dalam satu rumah." Istrinya menjawab, "Tentu saja, aku lebih memilihmu, wahai Amirul Mukminin. Bahkan aku rela mengorbankan yang lebih dari itu jika aku memilikinya." Nah, Masya Allah sekali, seorang istrinya yang bernama Fatimah ini rela mengorbankan hartanya untuk kemakmuran dan kemakmuran umat Islam ke Baitul Mal. Begitulah sikap hidup sederhananya dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, karena dia tidak ingin hidup dalam kemewahan, dia ingin hanya hidup sederhana saja. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa seorang sosok Umar bin Abdul Aziz ini, dia seorang yang memiliki sikap yang sangat-sangat patut kita contoh, mulai dari profilnya seorang gubernur yang lebih dari 20 tahun menjabat, begitu pantasnya dia di mata masyarakat sehingga sampai lebih dari 20 tahun dia menjabat. Kemudian yang kedua dari segi nilai-nilai positifnya yang sangat-sangat banyak tadi, dari segi pemaaf, penyabar, zuhud, wara, kemudian tegasnya, beraninya, Masya Allah sangat-sangat banyak. Kemudian lagi hidup sederhananya, bagaimana dia berwibawanya. Begitulah kehidupan dari Umar bin Abdul Aziz yang sangat-sangat perlu kita contoh dalam pengaplikasian kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita hidup dalam memimpin itu harus bijaksana, harus berwibawa, harus tegas, harus hidup sederhana, tidak boleh hidup dalam kemewahan, tidak boleh berlebihan, karena boleh jadi
ketika kita menjabat kita punya semuanya, tetapi setelah kita menjabat itu akan sirna, akan hilang, dan itu akan dipertanggungjawabkan di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian mungkin materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.